Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Kunejaya. Di video kali ini saya akan menjawab tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IWO yang harus dicapai oleh motivator? Target yang harus dicapai itu yang pertama untuk anak. Anak itu harus merasakan aman dan nyaman dalam kegiatan bermain di dalam kelas. Dan yang kedua, yaitu targetnya orang tua. Orang tua juga harus merasakan aman dan nyaman karena di sini orang tua kan menitipkan anaknya kepada kita. Jadi si orang tua pun harus merasakan kalau misalkan dititipin ke kita sebagai motivator itu, orang tua harus merasakan nyaman dan aman kalau misalnya anaknya itu sama kita pas bermain di kelas Bimba IWO seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IWO? Caranya itu suasananya harus fun learning. Kalau misalnya kegiatannya sudah fun learning, maka di situ kan kita sebagai motivator harus menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada si anak. Jika si anak sudah merasakan kegiatannya kelas fun learning atau kegiatan kelas yang menyenangkan, maka si anak akan menumbuhkan minatnya dalam belajar dan membaca. Dan yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba IWO? Kemampuannya yaitu untuk belajar mandiri setiap saat, kapanpun dan dimanapun, agar kemampuan motivator itu bervariasi gitu. Dan yang keempat, apa tanggung jawab utama motivator? Tanggung jawab utama motivator itu selalu memberikan bimbingan kepada anak untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak sejak usia dini dan agar menjadi generasi belajar sepanjang hayat. Dan yang poin C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di dalam kelas berikut ini. Yang pertama, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman yaitu melakukan metode fun learning. Karena dengan kita melakukan metode fun learning, maka kan di sini kan target kita kan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak gak merasa nyaman dan kita pembawaan kita sebagai motivator gak fun atau tidak menyenangkan, maka anak-anak itu sendiri merasakan bahwa kegiatan dalam belajar ini gak nyaman gitu. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan fun learning dan anak merasakan nyaman, otomatis anak juga akan merasakan aman jika bermain bersama kita. Dan yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan fisik yang gak boleh dilakukan di Bimba atau di manapun yaitu tidak boleh kayak memukul anak, mencubit, menjewer dan lain-lainnya. Itu tidak boleh dilakukan karena bisa menyebabkan trauma juga terhadap anak. Terus yang ketiga, apa saja yang termaksud dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama di Bimba itu kayak misalkan kita gak boleh berkata kasar pada si anak. Contohnya misalnya kita bilang anak itu bodoh atau kita membentak si anak gitu. Itu akan membuat traumatik terhadap si anak. Jadi si anak itu merasa, kan anak-anak seumuran segitu kan mencontohkan dari dia dengar atau perlakuan kita sebagai orang dewasa gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa juga harus mencontohkan contoh yang baik gitu. Dari contoh psikis ini yang tidak boleh dilakukan dalam kelas, kayak kita nggak boleh berkata kasar, kita nggak boleh nyebut dia bodoh atau perkataan kasar lainnya. Dan kita juga sebagai motivator atau sebagai orang dewasa itu tidak boleh membentak anak karena nantinya akan menjadi trauma ke depannya terhadap perkembangan si anak itu sendiri gitu. Dan yang pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan motivator itu ya dengan cara menggunakan metode fun learning.
ya dengan cara melakukan metode fun learning kan otomatis anak kan kayak merasa bahwa di kelas itu merasa dia nyaman, dia senang. Otomatis kalau misalnya si anak sudah senang, sudah nyaman, kayak bermain sama kita, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir gitu, otomatis dia juga kayak dia juga sebagai anak-anak itu kayak numbuhin minat dia gitu untuk dia baca, untuk dia belajar dan lain-lainnya gitu. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yang dilakukan motivator untuk dalam mengasihi murid itu, pertama kita harus ikhlas dan harus sabar dalam membimbing murid. Dengan kita sabar, dengan kita ikhlas, maka kita dapat membimbing anak itu untuk dapat menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang dilakukan motivator dalam menyayangi murid yaitu membuat anak nyaman, membuat anak senang. Dengan otomatis kalau misalkan kita memberikan kasih sayang kita kepada anak-anak gitu, kayak kita sayang sama dia tuh yang benar-benar tulus gitu, anak pun akan merasa kayak kita sebagai motivator tuh ke dia tuh emang benar-benar menyayangi dia dengan sepenuh hati gitu, dan si anak pun akan merasa bahwa kita tuh bener gitu, maksudnya kayak kita tuh tulus gitu sama dia, dan dia pun ke kita tuh kayak kan ada ya pendekatan metode fun learning, metode apa individual system kan, pendekatan pada anak. Nanti si anak sendiri pun ke kita kayak dekat gitu. Nanti dari dekat itu sendiri dia kan kayak merasa kita tuh sayang banget loh sama dia. Pendekatan kita tuh nggak cuman buat di kelas doang, tapi seterusnya tuh kayak dia tuh ngerasa bahwa apapun yang dia lakuin ke kita, dia tuh bakal cerita gitu. Kalau misalnya kita membuat mereka nyaman dan membuat mereka tuh aman gitu sama kita, apapun yang dia rasain, apapun yang dia kayak merasa di kelas atau yang dia rasain tuh nggak nyaman di dalam hati dia, pasti dia nanti ke kita tuh akan jujur gitu dengan cara itu, seperti itu. Kalau misalkan kayak kita sebagai motivator, kita tuh kan nggak ngelakuin kayak individual system, atau kita tuh nggak tahu nih anak ini kayak gimana, ya otomatis kita juga nanti untuk pembelajaran kedepannya juga kita gak bakalan bisa melakukan proses fun learning itu sendiri, karena kita tuh nggak tahu anak itu sebagaimana. Kalau misalnya kita udah tahu nih anak itu kayak gimana, anak itu karakternya kayak gimana, otomatis anak itu kita tuh bakalan kayak dia lagi ngerasain gimana, dia lagi ngerasain gak nyaman atau gimana, atau dia lagi sedih atau gimana, pasti dia kan akan jujur ke kita kalau misalnya dia udah merasakan nyaman, udah merasakan aman ke kita gitu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dilakukan motivator itu yang pertama, kita harus selalu memberikan motivasi kepada si anak. Lalu kita juga harus memberikan reward kepada si anak. Dengan cara kita melakukan motivasi, dia akan ngerasa kayak oh iya ya, berarti aku itu ada untuk kedepannya harus begini nih gitu, harus lebih baik nih gitu. Dan kita memberikan reward, nanti juga si anak itu akan senang. Dari senang itu sendiri, nanti di pembelajaran berikutnya, oh kata bu guru, aku gini-gini nih, nanti minggu depan aku harus lebih bagus dari minggu ini nih, biar rewardnya lebih bagus lagi gitu. Jadi nanti kalau anak senang, anak juga akan menumbuhkan minat dia dalam belajar juga gitu. Intinya jadi kita di sini sebagai motivator harus menyenangkan anak juga, kita harus mengerti anak, kita harus memberikan motivasi pada anak, kita harus memberikan rasa nyaman juga kepada si anak. Kalau misalnya kita nggak memberikan rasa nyaman kepada si anak, otomatis si anak juga ke kita kayak ngerasa buat apa kita menumbuhkan minat kalau misalkan kita juga sebagai motivator kayak gak
nggak memberikan kenyamanan gitu kepada si anak. Nanti juga si anak juga akan berpikir kayak, sia-sia juga nih belajar kalau misalkan motivatornya kita atau sebagai motivator sebagai orang dewasa juga nggak ngertiin dia gitu. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kita sebagai motivator harus melakukan evaluasi terhadap anak. Kita nih, kita harus tahu dulu, kita harus evaluasinya apa yang kita berikan kepada si anak itu sudah tersampaikan dengan benar atau dengan jelas belum gitu. Kalau misalkan sudah melakukan dengan benar, dengan jelas dan dengan tepat, dengan cara yang fun learning itu pula, baru bisa dilakukan pembelajaran ke tahap yang berikut ya. Tetapi kalau misalkan dievaluasi si anak ini masih stuck atau masih belum mengerti apa yang kita berikan kepada si anak, kita juga harus mengevaluasi diri kita. Kenapa si anak itu gak bisa atau tidak menangkap apa yang kita berikan gitu. Berarti di sini yang salah diri kita sebagai motivator gitu kan. Di sini kan kita harus kita juga kan harus mengevaluasi anak. Tetapi kalau misalkan si anak itu enggak, maksudnya kalau si anak itu pembelajarannya kayak stuck atau belum mengerti atau belum paham apa yang kita berikan kepada si anak, kita juga harus mengevaluasi diri kita. Berarti dari diri kita juga ada yang salah gitu. Dan yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator. Yang harus dimiliki motivator itu adalah variation skill. Kayak gak cuman kan kegiatan metode BIMA itu kan ada individual system, small state system, dan fun learning kan. Gak cuman hanya individual system, small state system dan fun learning gitu. Tapi motivator juga harus memiliki variation skill. Kayak misalkan kita sebagai motivator kayak ngajarin anak-anak, kita kayak sebagai motivator kayak kita tuh ngasih cerita sama si anak atau berdongeng gitu, kita nyanyi sama anak-anak gitu. Terus kayak kita bermain baca-bacaan, terus kayak kita ngajakin anak buat mewarnai, menggambar gitu. Gak cuman belajar gak cuman kayak pembelajaran gak cuman pembelajaran itu aja gitu kan. Anak pun kan konsentrasinya kan sangat rentan ya. Jadi kita juga sebagai motivator juga harus tahu nih, kalau misalnya si anak lagi bosen, kita harus ngapain. Kalau misalnya si anak lagi gimana, kita harus ngapain gitu. Berarti kita juga sebagai motivator itu harus banyak juga variasi kita untuk mengajar si anak gitu. Banyak macamnya, kayak misalkan kita nyanyi bareng-bareng, kita baca dongeng, nyanyi, maksudnya menggambar, mewarnai gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.